بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin.
amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana biasanya pada setiap Rabu malam kita kembali mempelajari dan mengkaji kitab Al-Fiqhul Muyassar, pembahasan tentang ilmu fikih, di mana pembahasan kita masih terkait dengan Kitabus Shiyam, terkait dengan pembahasan puasa, yang pada malam hari ini kita akan membahas bagian yang keempat atau bab yang keempat dari Kitabus Shiyam, yaitu tentang fil qada'i was siyamil mustahab wa ma yukrahu wa yuhramu minas siyam. Jadi terkait dengan masalah qada, mengganti puasa, dan puasa-puasa disunnahkan, ya, termasuk di dalamnya adalah ibadah puasa yang dimakruhkan dan ibadah puasa yang diharamkan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang qada'us shiyam, bagaimana mengganti puasa itu. Dalam kitab ini dikatakan, idza aftara al-muslim yauman min Ramadan bighairi uzrin, apabila seorang muslim tidak melaksanakan puasa, ya. Jadi dia tidak melaksanakan puasa bighairi uzrin, tanpa sebab, tanpa adanya uzur, maka yang pertama adalah wajib alaihi an yatuba ilallahi wa yastaghfiru. Kewajiban yang pertama adalah dia wajib untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ya, meninggalkan ibadah puasa yang wajib ini masuk dalam kategori dosa yang sangat besar apabila ditinggalkan tanpa uzur. Maka kewajibannya yang pertama adalah bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lianna dzalika jurmun azim, karena ini merupakan sebuah dosa, kesalahan yang besar. Bahkan dikatakan wa munkarun kabir, kemungkaran yang sangat besar, ya. Kemudian apa yang wajib bagi dia setelah dia beristighfar dan bertobat? Dia wajib untuk mengqadha, mengganti puasa yang ia tinggalkan, ya, setelah selesai bulan Ramadan. Dan kemudian perlu diperhatikan bahwa wa wujubul qada ala huna ala al-fawr ala sahih min aqwali ahli ilmi. Dan mengganti qada puasanya pada kondisi yang seperti ini itu harus disegerakan, ya. Jadi tidak boleh ditunda-tunda. Jadi setelah selesai Ramadan, maka dia wajib untuk mengganti puasanya sesegera mungkin tanpa ditunda-tunda menurut pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Kenapa? Karena dia meninggalkan puasanya itu tanpa
sesuatu yang membolehkan dia berbuka puasa. Dan hukum asalnya seharusnya dia melaksanakan ibadah puasa itu pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi saya ulangi bahwa orang yang sengaja berbuka puasa membatalkan puasanya tanpa ada uzur, maka kewajibannya adalah yang pertama beristighfar, bertaubat kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia wajib mengganti puasanya itu. Dan yang ketiga, kewajibannya itu bersifat segera, tidak boleh ditunda-tunda. Amma idza aftara bi udhrin, adapun kalau seseorang itu batal puasanya karena ada uzur. Jadi dibedakan karena ada uzur dan tanpa ada uzur. Seperti apa? Kahaidin au nifasin au maradin au safarin au ghairi dzalik min al-a'daril mubihah lil fitr. Seperti wanita yang haid, wanita yang datang bulan, wanita yang nifas, kemudian seseorang yang sakit atau dalam perjalanan, atau musafir, begitu pula uzur-uzur yang lainnya yang dibolehkan, maka fa innahu yajibu alaihi al-qada, kewajibannya mengqada. Mengqada. Jadi ini tentunya berbeda antara kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua. Kalau yang pertama itu dia wajib bertobat dulu, beristighfar kepada Allah karena ini merupakan dosa yang sangat besar. Nah, kalau ada uzur maka kewajibannya adalah mengqada. Kemudian yang kedua, ghaira annahu la yajibu 'alal fawr bal 'alat tarahi ila ramadhanil akhar. Dan kewajibannya untuk mengganti puasa itu bisa ditunda. Tadi kalau yang tanpa uzur itu harus segera. Tapi kalau ada uzur, maka kewajibannya itu bersifat atau kewajibannya itu kewajiban untuk mengqada puasanya itu dapat ditunda sampai sebelum masuknya Ramadan yang berikutnya. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau tidak ada uzur maka mengqadanya itu sesegera mungkin. Tapi kalau ada uzur dia boleh menunda. Aisyah radhiyallahu anha itu mengqada puasanya nanti di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum masuk Ramadan. Disitulah beliau mengganti puasa beliau. Jadi hukum asalnya mengganti puasa itu sampai sebelum Ramadan berikutnya. Meskipun tentunya kalau dia segerakan maka itu lebih baik. Nah ini bagi orang yang ada uzur. Jadi kewajiban mengqadanya itu tidak bersifat segera. Dia dapat menunda sampai sebelum masuknya bulan Ramadan pada tahun berikutnya. Meskipun tentunya di sini dikatakan wa yustahabbut ta'jil bil qada, disunnahkan baginya untuk bersegera. Kenapa? Qada itu kita ingin membebaskan tanggung jawab kita, maka sesegera mungkin kita menyelesaikan qada, maka itu yang lebih afdal. Itu lebih afdal. Apalagi kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita pada hari-hari yang akan datang. Maka yang paling tepat sebenarnya tidak menunda qada itu. Meskipun kita membatalkan puasa itu karena ada uzur, maka sebaiknya disegerakan. Nah, persoalannya di sini dikatakan kalau ternyata dia menunda untuk mengqada puasa itu sampai masuk Ramadan berikutnya. Jadi Ramadan ini dia punya utang. Dia menunda pembayaran
utang puasanya sampai masuk Ramadan yang berikutnya. Maka apa hukumnya? Nah, di sini dikatakan fa in akharahu hatta Ramadan ats-tsani, kalau dia mengakhirkan qada puasanya sampai masuk Ramadan berikutnya, ya. Wa kana lahu udhrun fi ta'khirihi, tetapi dia masih memiliki uzur. Umpamanya sakitnya masih berlanjut, ya. Sampai Ramadan berikutnya sakitnya masih terus berlanjut, ya. Maka kewajibannya setelah Ramadan yang kedua dia hanya cukup untuk mengqadha saja, ya. Ya, mudah-mudahan difahami. Jadi kalau dia punya utang Ramadan ini dan dia menunda atau tidak mengganti puasanya dan masuk Ramadan tahun yang akan datang dan dia tidak mengganti puasanya karena berlanjutnya uzur. Uzurnya masih berlanjut. Katakanlah dia tetap berada dalam kondisi sakit, ya, sampai masuk Ramadan berikutnya. Maka ketika dia sembuh setelah Ramadan yang berikutnya, dia cukup mengganti saja, qada puasanya saja. Nah, tetapi di sini dikatakan amma in akharahu ila Ramadan ats-tsani, kalau dia mengakhirkan qadanya sampai masuk Ramadan berikutnya bighairi uzrin, tanpa ada uzur. Jadi sebenarnya dia sudah mampu mengganti puasanya, tapi dia tunda-tunda. Masuk bulan Sya'ban dia tidak qada, akhirnya masuk bulan Ramadan, ya. Maka apa yang diwajibkan baginya? Fa alaihi ma'al qada it'amu miskinin an kulli yaumin. Maka selain dia mengqadha puasa yang dia tinggalkan pada Ramadan yang sebelumnya, dia wajib menambahnya dengan memberi makan satu orang miskin setiap hari yang dia tinggalkan itu. Ini mudah-mudahan bisa difahami, ya. Jadi kalau umpamanya ada wanita yang haid, haidnya berapa? 7 hari Ramadan ini, ya. Ramadan ini dia haid 7 hari. Kemudian dia selesai Ramadan, dia tidak qada puasanya sampai masuk bulan Sya'ban, dia tidak qada. Dapat lagi Ramadan. Maka setelah Ramadan berikutnya dia wajib mengganti 7 hari puasa yang dia tinggalkan gara-gara dia haid. Tetapi di samping itu para ulama atau sebagian para ulama mengatakan dia wajib untuk membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin atas satu puasa yang dia tinggalkan. Setiap satu puasa satu orang miskin. Jadi ada 2 kewajiban, qada dengan bayar fidyah. Itu bagi yang menundanya tanpa ada uzur. Artinya dia sudah sehat sebenarnya, dia sudah mampu mengganti puasanya, tapi dia tidak ganti-ganti. Akhirnya masuk Ramadan berikutnya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apakah mengqadha itu harus berturut-turut atau tidak? Di sini dikatakan wala yustaratu fil qada'i tatabu, tidak dipersyaratkan mengqadha puasa itu harus dilaksanakan secara bertatabu, secara berturut-turut, ya. Tidak dipersyaratkan. Tapi kalaupun dilakukan berturut-turut maka ya bal yasihhu mutatabi'an wa mutafarriqa. Boleh dilakukan berturut-turut, umpamanya dia meninggalkan puasa 7 hari, maka dia ganti qada 7 hari langsung. Nah, itu boleh. Begitu pula 7 harinya dilakukan secara terpisah. Itu juga boleh, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian sakit atau berada dalam sebuah perjalanan, maka kewajibannya adalah menggantinya pada hari yang lain. Allah tidak menjelaskan dalam ayat ini menggantinya itu harus berturut-turut. Tidak. Jadi qada itu lebih fleksibel.
Nah, ini para jamaah sekalian terkait dengan masalah qada puasa. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, puasa-puasa yang disunnahkan. Ya. Di sini dikatakan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kepada hambanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kita beberapa puasa yang disunnahkan selain puasa wajib. Untuk apa? Untuk menambah pundi-pundi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi ibadah sunnah itu dua ya fungsinya. Pertama, menambah kebaikan kita di sisi Allah, menambah pahala kita. Kemudian yang kedua, untuk menambal, ya, untuk menambal, menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada puasa wajib yang kita lakukan. Nah, itu fungsi dari ibadah sunnah. Jadi kita sholat sunnah, puasa sunnah, ya, ibadah-ibadah sunnah yang lain, semua ibadah wajib itu ada sunnahnya. Ya, jadi kalau sholat ada sholat sunnahnya, puasa ada puasa sunnahnya, zakat yang wajib ada sedekah yang sifatnya sunnah, haji ada umrah yang sunnah. Nah, semua fungsinya itu dua. Pertama adalah untuk menambah pahala kita di sisi Allah. Kemudian yang kedua, kalau ternyata dalam kewajiban-kewajiban yang kita lakukan itu ada kekurangan, maka kekurangan itu ditutupi oleh ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan. Maka sangat rugi orang yang tidak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Karena kita tidak bisa memastikan apakah ibadah wajib yang kita lakukan ini sempurna atau tidak. Maka ibadah sunnah inilah yang akan menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada ibadah wajib yang kita lakukan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, puasa sunnah ini ada beberapa. Yang pertama adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Hari bulan Syawal. Nah, bulan Syawal tahun ini masih ada ya? Masih ada. Jadi yang belum selesai, segera selesaikan. Ya. 6 hari bulan Syawal. Apa keutamaannya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abi Ayyub Al-Ansari, "Man shama Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa 6 hari, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia mengikutkannya dengan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti dia berpuasa selama 1 tahun. Kenapa disebut 1 tahun? Karena Ramadan itu 1 bulan. 1 bulan itu mewakili jadi 30 hari, 30 itu dikali 10. 1 kebaikan itu dilipat gandakan 10 kebaikan. Maka itu sekitar 300 hari. Ya, ditambah 6 hari, 60 hari. Karena 1 tahun itu kan 360 hari. Maka 6 hari itu dikali 10, maka seperti kita berpuasa 360. Kemudian yang kedua adalah puasa sunnah adalah puasa pada hari Arafah bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Adapun yang melaksanakan ibadah haji tentunya lebih afdal baginya ya untuk tidak berpuasa. Lebih afdal baginya untuk tidak berpuasa. Jadi ada yang dinamakan dengan puasa Arafah. Puasa Arafah ini disunnahkan bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Dalam hadis Abi Qatadah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Ketika Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah, beliau mengatakan puasa Arafah, maka saya berharap Allah akan menggugurkan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Puasa 1 hari para jamaah sekalian, 2 tahun dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bagi orang yang berhaji, maka tidak disunnahkan. Ya? Orang yang berhaji itu tidak disunnahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
pada hari wukuf di Arafah beliau itu tidak berpuasa, dan tentunya karena tentunya amalan-amalan haji itu memerlukan fisik yang kuat, ya. Bayangkan ibadah haji itu insya Allah nanti setelah bab puasa kita langsung akan masuk penjelasan tentang Kitabul Hajj, tentang pelaksanaan ibadah haji. Nanti kita akan jelaskan amalan-amalan haji itu mulai tanggal 8, tanggal 9, dan itu adalah amalan-amalan yang memerlukan kekuatan fisik. Maka memang hikmahnya tidak disunnahkan bagi orang yang berhaji itu untuk berpuasa pada hari Arafah. Meskipun dia adalah hari yang mulia, tapi bagi orang yang melaksanakan haji tidak disunnahkan baginya untuk berpuasa. Jadi puasa Arafah itu disunnahkan bagi orang yang tidak berhaji. Kemudian yang ketiga adalah puasa hari Asyura. Puasa hari Asyura. Nabi SAW ditanya tentang puasa Asyura. Itu Asyura tanggal 10 Muharram. Faqala ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu. Puasa Asyura itu saya berharap, kata Rasulullah SAW, Allah menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang sebelumnya. Ya, itu puasa Asyura. Kemudian wa yustahabbu siyamu yaumin qablahu au ba'dahu, yaumun ba'dahu. Disunnahkan untuk berpuasa 1 hari sebelum puasa Asyura atau 1 hari setelah puasa Asyura. Ya, jadi yang afdal itu kita berpuasa tanggal 9 dan 10. Itu paling afdal. Atau tanggal 10 dan 11. Ya, 10 dan 11. Bahkan ada yang mengatakan yang afdal itu 9, 10, 11. Ya, sekaligus puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian dibawanya itu adalah apa? Puasa Asyura saja. Jadi puasa tanggal 10 saja. Karena Nabi SAW itu menyampaikan la in baqitu ila qabil la asumanna tasi'. Ya, jadi ketika Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa tanggal 10 Muharram, maka Rasulullah mengatakan la in ishtu ila qabil. Kalau seandainya saya diberikan kehidupan oleh Allah, umur yang panjang sampai tahun yang akan datang, maka saya akan juga berpuasa pada tanggal 9. Sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu khalifu al-yahud. Selisihilah orang Yahudi, karena orang Yahudi juga mengagungkan hari Arafah, hari Asyura. Ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, Rasulullah mendapati komunitas orang Yahudi itu berpuasa pada hari Asyura. Maka Rasulullah bertanya kepada komunitas orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Mereka mengatakan, hadza yaumun azim. Ini adalah hari yang agung bagi kami. Inilah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari tentara Fir'aun. Maka Rasulullah katakan, wa nahnu ahaqqu bi Musa. Kita ini orang Islam lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa. Fa'amara bisyamihi, maka Rasulullah perintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada hari Asyura. Tapi untuk menyelisihi orang Yahudi, maka Rasulullah katakan sum yauman qablahu au yauman ba'dahu. Puasalah 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, puasa sunnah itu adalah saumul isnaini wal khamis min kulli usbu. Puasa Senin Kamis setiap pekan. Ya, puasa Senin Kamis setiap pekan. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamal itsnaini wal khamis. Jadi di antara puasa sunnah yang semua yang akan kita sebutkan, maka puasa Senin Kamis inilah yang selalu dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Aisyah. Beliau mengatakan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra. Yataharra itu artinya berjaga-jaga, menjaga-jaga, jangan sampai kelewatan. Itu namanya yataharra. Ya, yataharra siyamal itsnaini wal khamis, untuk berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Ya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam
tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'ib. Jadi setiap pekan, setiap minggu, ya, setiap pekan, 7 hari kita lewati dalam sepekan, itu pada hari Senin dan hari Kamis, itu amalan kita itu dilaporkan, diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diangkatnya amalan itu, para jamaah sekalian, ada di bulan Sya'ban. Ya, itu amalan tahunan kita itu diangkat di bulan Sya'ban. Yang sifatnya harian itu atau yang sifatnya pekanan itu diangkat pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka kata Rasulullah, fa uhibbu an yu'rada amali, dan saya mau ketika amalan saya itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara saya melaksanakan ibadah puasa. Yang kelima, para jamaah sekalian, siyamu salasati ayyamin min kulli syahr. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Nah, itu juga sunnah. Ya, jadi di antara puasa sunnah itu adalah berpuasa 3 hari setiap bulan. Berdasarkan perkataan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Amr. Jadi Abdullah ibn Amr ini ya pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin kepada Rasulullah untuk berpuasa setiap hari. Ya. Abdullah ibn Amr itu masih muda saat itu. Dia datang kepada Rasulullah ya dan meminta, ya Rasulullah, saya ini masih muda, masih kuat. Maka izinkan saya untuk menghatamkan Al-Quran setiap hari. Ya. Kata Rasulullah, jangan lakukan itu. Khatamkan Al-Quran 1 kali setiap bulan. Ya. Dia minta lagi kepada Rasulullah setelah itu, ya Rasulullah, saya masih muda, masih kuat, izinkan saya puasa setiap hari. Ya. Jadi Rasulullah bilang, ya jangan lakukan itu. Ya. Puasalah 3 hari setiap bulan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sum minasyahri salasata ayyam. Berpuasalah setiap bulan itu selama 3 hari. Ya. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha. Karena satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wa dzalika mislu siyamid dahar. Jadi kalau kita menjaga puasa kita 3 hari setiap bulan ditambah dengan bulan Ramadan, kita berpuasa 1 bulan penuh, maka seperti kita berpuasa sepanjang tahun. Karena 3 hari itu, 1 hari itu mewakili 10 hari. Nah, itu filosofisnya, itu gambaran kita berpuasa 3 hari setiap bulan. Ya. Dalam hadis Abi Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, ausani khalili bisalasin. Jadi Abu Hurairah itu mendapatkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya diwasiatkan oleh kekasihku. Kekasihku itu maksudnya orang yang paling beliau cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya diwasiatkan oleh khalili, oleh kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama, siyamu salasati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Ya, itu yang diwasiatkan. Kemudian apa? Wa rak'atid duha. 2 rakaat salat duha. Yang ketiga, wa an utira qabla an anam. Dan salat witir sebelum tidur. Itu wasiatnya Rasulullah kepada Abu Hurairah. Ya. Apa wasiatnya? Puasa 3 hari. Kemudian yang kedua, salat duha 2 rakaat. Dan yang ketiga apa? Salat witir sebelum tidur. Jadi para jamaah sekalian, bagi kita ini yang sulit bangun, ya, kecuali nanti dengar azan subuh atau setelah azan subuh. Ya, ada juga yang nanti setelah azan subuh baru bangun. Ya. Maka sebaiknya sebelum tidur witir memang, ya, witir. Karena itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada sahabat
Abu Hurairah an utira qabla an anam. Saya diperintahkan atau diwasiatkan. Wasiat. Wasiat itu lebih apa? Lebih kuat daripada sekedar perintah. Jadi kalau wasiat namanya wasiat. Ya. Lebih kuat daripada perintah. Maka salah satu di antara wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah itu melakukan sholat witir sebelum tidur. Wa yustahabbu an takunal ayyamul bid, dan disunnahkan untuk hari-hari yang dipilih itu hari-hari ayyamul bid. Jadi para jamaah sekalian, jadi puasa 3 hari tiap bulan itu boleh selain tanggal 13, 14, 15. Tanggal 13, 14, 15 itu yang disebut dengan ayyamul bid. Jadi kalau kita tidak sempat 13, 14, 15 sebenarnya boleh. Alhamdulillah saya sudah meneliti hadis-hadis ini dan ternyata para ulama itu membedakan puasa 3 hari ayyamul bid dan puasa 3 hari setiap bulan. Jadi kalau orang sudah puasa ayyamul bid itu otomatis dia sudah puasa 3 hari setiap bulan. Tapi kalaupun dia tidak bisa melakukan puasa ayyamul bid, maka boleh 3 hari setiap bulan. Di hari apa saja? Di hari apa saja. Karena sifatnya umum. Jadi Rasulullah katakan puasalah 3 hari setiap bulan. Tidak mesti harus tanggal 13, 14, 15. Yang afdal tentunya tanggal 13, 14, 15 yang disebut dengan ayyamul bid. Tapi kalau tidak sempat, maka tidak mengapa. Ya, yang penting setiap bulan kita berpuasa minimal 3 hari. Nah, makanya di sini dikatakan wa yustahabbu an takunal ayyamu al-bid, dan disunnahkan yang 3 hari itu ayyamul bid. Artinya apa? Kalau bukan ayyamul bid itu pun boleh. Ya. Nah. Wahiyah salis asyar, rabi asyar, al-khamisar. Yaitu tanggal 13, 14 dan 15. 13, 14, 15 bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi, bukan bulan Syamsiah yang jangan 13 14 Mei, 13 14 15 Juni, bukan. Ya, yang dimaksud itu adalah bulan Qamariyah. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana minkum sha'ima minas syahri falyasum ats-tsalaats al-bid." Barang siapa yang ingin berpuasa 3 hari setiap bulan, maka hendaklah dia melakukannya pada 3 hari ats-tsalaats al-bid, hari-hari yang putih, al-bid. Kenapa disebut putih? Ayyamul bid itu hari-hari yang putih, yang terang, karena bertepatan dengan bulan purnama, sehingga malamnya itu terang berderang. Maka yang disebut ayyamul bid. Al-bid itu artinya terang, jelas. Nah, kemudian yang keenam, puasa sunnah yang keenam, saumu yaumin wa iftaru yaum. Puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Ya, puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Nah, ini yang disebut dengan apa? Puasa Nabiullah Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyam siyamu Daud alaihi salam, wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman." Sebaik-baik puasa itu adalah puasa Nabiullah Daud alaihissalam. Beliau berpuasa 1 hari dan tidak berpuasa satu hari. Ya. Jadi kata para ulama, wa hadza min afdali anwa'it tatawwu. Inilah puasa sunnah yang paling afdal. Puasa 1 hari dan tidak puasa 1 hari. Jadi puasa 1 hari, puasa tidak puasa. Apa filosofisnya, apa maknanya itu? Kata para ulama, puasa Daud itu melambangkan kehidupan kita. Kehidupan kita ini 2 saja. Bagi orang beriman itu kehidupannya cuma 2. Kalau dia dapat nikmat, dia syukur. Kalau dia dapat ujian, dia sabar. Jadi syukur sabar. Jadi kehidupan kita itu antara syukur dan sabar. Maka dilambangkan dengan puasa dan tidak puasa. Ketika kita berpuasa kita sabar,
Ketika kita tidak berpuasa, kita syukur. Jadi kehidupan kita sabar syukur, sabar syukur, sabar syukur. Nah itulah kenapa puasa Nabiullah Daud alaihissalam itu menjadi puasa yang sangat afdal, sangat utama. Kemudian yang ketujuh, puasa sunnah yang ketujuh, puasa pada bulan Muharram. Memperbanyak puasa pada bulan Muharram. Tadi sudah kita jelaskan. Puasa Asyura itu tanggal berapa? 10 Muharram atau puasa satu hari sebelum Asyura, puasa Tasu'a namanya. Atau satu hari setelah 10 Muharram. Tapi berpuasa, memperbanyak puasa pada bulan Muharram juga disunnahkan. Jadi di bulan Muharram itu perbanyak saja puasa. Ya. Dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa sunnah yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Jadi kata Rasulullah itu adalah puasa yang lebih afdal, paling afdal setelah puasa Ramadan, ya, yaitu puasa pada bulan Muharram. Ya. Kemudian yang terakhir, puasa sunnah yang terakhir, yang ke-8 adalah puasa apa lagi? Tadi kita sudah jelaskan puasa Arafah. Puasa Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Tetapi para jamaah sekalian perlu diketahui, memperbanyak puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah itu juga sunnah. Ini disebut dengan puasa 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya. Siyamu tis'in min Dzulhijjah. Puasa 9 hari. Jadi kalau kita nanti masuk bulan Zulhijjah, ya, sebentar lagi kan kita, ini Syawal kita akan selesai, kemudian Zulqa'dah, kemudian setelah itu kita masuk Zulhijjah. Kalau ada yang berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 atau 9. Tanggal 10 haram puasa, ya. Tanggal 9. Nah, maka itu sunnah, ya. Sunnah. Dan yang paling afdal itu adalah puasa Arafahnya. Jadi tapi berpuasa mulai tanggal 1 itu pun juga disunnahkan, ya. Wa yabda'u min awwali yaumin min syahri Dzulhijjah. Dimulai sejak hari pertama bulan Zulhijjah, wa tantahi bil yaumit tasi', dan selesai pada hari ke-9 yaitu hari Arafah. Kenapa para jamaah sekalian? Karena keumuman hadis yang menjelaskan, ya, yang menjelaskan tentang keutamaan bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhihi ayyamil ashar." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah melainkan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi amalan kebaikan yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu adalah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah, termasuklah di dalamnya adalah ibadah puasa. Maka diriwayatkan dari sebagian para sahabat itu kalau masuk bulan Zulhijjah mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 mereka melaksanakan ibadah puasa. Saya kira demikian para jamaah sekalian yang dapat dijelaskan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini, puasa-puasa yang dimakruhkan, ya. Jadi ada puasa makruh dan ada puasa yang diharamkan, ya. Puasa yang dimakruhkan dan puasa yang diharamkan insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Sebelum kita tutup, kalau ada 1 atau 2 pertanyaan saya persilahkan. Ya, silakan.
bulan Sya'ban. Ya, 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 perbedaan. Ya, berbeda-beda. Ya. Mhm. Ya. Jadi yang pertama, ya, jadi Aisyah radhiyallahu anha itu biasanya mengqadha puasanya di bulan Sya'ban. Maka seperti yang ditanyakan tadi, maka tentunya kalau mengakhirkan qadanya itu di bulan Sya'ban, maka otomatis pada bulan Syawal dia berpuasa Syawal dulu, dia tidak mengqadha. Ya. Ya. Nah, ini memang dua persepsi yang berbeda, dua pandangan yang berbeda di antara para ulama. Kalau lihat hadisnya, man sama ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahar. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, ya, berpuasa Ramadan, kemudian setelah itu dia mengikutkan setelahnya puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa selama seperti dia berpuasa selama 1 tahun. Kalau lihat zahirnya hadis ini, maka yang yang seharusnya dia puasa Ramadan dulu, selesaikan dulu Ramadannya, kemudian setelah itu dia puasa 6 hari bulan Syawal. Itu kalau kita lihat ininya. Dan ini tidak diperselisihkan para ulama bahwa itulah yang paling afdal. Dan sebagian mengatakan seharusnya seperti itu. Tapi para jamaah sekalian, kita melihat bahwa perspektif yang lain mengatakan bahwa ibadah sunnah itu dalam Islam itu fleksibel. Ya, fleksibel. Maksudnya apa? Orang diberikan kebebasan untuk melakukan ibadah sunnah, ya, dan tidak perlu diatur sedemikian ketat. Ya, coba lihat ibadah-ibadah sunnah kita, fleksibel. Sholat sunnah itu bisa berdiri, bisa duduk. Bahkan dalam perjalanan pun, di atas kendaraan, bisa enggak kita sholat sunnah? Bisa. Ya. Nah, ya. Jadi sifatnya seperti itu. Maka ya sebagian mengatakan ibadah-ibadah sunnah fleksibel, maka tidak perlu diatur harus 6 hari Syawal dulu, baru setelah itu qadanya. Jadi bisa saja nanti qadanya belakangan, harus qada dulu baru setelah itu Syawal. Ya seperti itu. Apalagi ada orang yang uzurnya itu lebih dari 15 hari atau lebih 20 hari. Katakanlah kalau dia sakit 29 atau 20 hari, 27 hari, 25 hari dia sakit. Kemudian kita mengatakan harus apa? Harus qada dulu. Maka biar bagaimanapun dia tidak akan dapatkan 6 hari bulan Syawal karena selama Ramadan dia sakit. Ya, jadi kalau prinsipnya seperti itu. Jadi sekali lagi memang ada dua persepsi yang melihat itu. Tapi semuanya bersepakat kalau dia selesaikan Ramadannya dulu maka itu lebih afdal. Tapi tidak ada masalah kalau dia tunda qadanya dan dia dahulukan puasa Syawal karena memang puasa Syawal itu terbatas waktunya di bulan Syawal. Ya. Jadi dalam persoalan ini fleksibel, tidak usah saling mengatakan ini lebih afdal. Memang ibadah sunnah itu dalam Islam tidak seketat ibadah wajib. Ya. Itu satu. Kemudian yang kedua,
Jadi tugas kita setiap bulan itu tanya kepada ahlul ru'ya. Sudah masuk bulan kalau kita alhamdulillah di Dewan Syariah itu setiap bulan kita umumkan. Ya alhamdulillah kita ini konsisten. Tiap bulan lihat bulan. Kita konsisten. Ya tidak sebagian orang yang ahlul ru'ya tapi cuma di Ramadan, di awal Ramadan dan di akhir Ramadan ru'yahnya. Ya, kalau kita ini alhamdulillah konsisten. Setiap bulan kita ini lihat bulan. Ya Ramadan dan Syawal dan Zulhijjah biasanya. Ya. Di bulan-bulan yang lain tidak konsisten. Kalau kita konsisten, kita lihat. Maka kepada itulah kita berpatokan. Jadi tanya. Ya, tanya. Kalau kita umumkan, ya. Kita umumkan sudah masuk bulan. Dan setiap bulan itu ada keputusan Dewan Syariah ini awal bulan sesuai tanggal sekian. Jadi kehati-hatiannya di situ. Tapi kalau tidak maka insya Allah ya lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan seperti yang saya katakan tadi, ternyata puasa Ayyamul Bid dan puasa 3 hari itu boleh dibedakan. Jadi tidak mesti puasa 3 hari setiap bulan itu harus Ayyamul Bid. Ya, tidak mesti. Jadi yang penting 3 hari. Yang penting 3 hari. Mau di 1 hari di 10 hari pertama, 1 hari di 10 hari kedua, 1 hari di 10 hari yang ketiga itu pun boleh. Dan tidak mesti berturut. Yang penting dalam 1 bulan puasa 3 hari. Maka kita sudah berpuasa 3 hari setiap bulan. Jadi seperti itu. Alhamdulillah, ingat ibadah sunnah itu fleksibel. Jangan sehingga kita ini tidak bisa melakukan ibadah sunnah kalau terlalu diatur. Jadi lebih fleksibel dibandingkan ibadah. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat dijelaskan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina